Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Al-muhtaram al-fadil wal karim al-muhadir limadati tasmim al-manhaj ad-dirasi, yakni al-ustadz Dr. Nur Hasan Al-Majistir matahumullah bihayatihi syarifah, amin ya rabbal alamin. Wa ila jami'i asdiqai al-ahibba wal a'izza, barakallahu lana wa lakum jami'an fid darain, amin. Ayyuhal ikhwan al-a'izza, al-an wa fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah أنا سأقدم لكم جميعا يعني بالموضوع تكوين تعليم اللغة العربية، كيف تقويم تعليم اللغة العربية وكيف خصائصه وكذلك أهدافه وإلى آخره. نعم أيها الإخوان الأعزاء، الآن يعني ma huwa takwim, apa yang maksud dengan evaluasi? Evaluasi at-takwim lughatan masdarun lil fi'li qawwama alladhi yadullu 'ala at-ta'dil wal istiqamah wa islahil mawid, kama yani taqdir qimati syai'i wa tahdidi thamanihi. Jadi evaluasi atau penilaian secara bahasa itu merupakan kata yang berasal dari lafaz qawwama yuqawwimu taqwima. Jadi masdar ghairu mim dari lafaz qawwama, yang mana lafaz qawwama itu memiliki pengertian tentang keseimbangan, tentang kontinuitas atau juga ajik dan terus menerus, serta juga diartikan perbaikan suatu yang bengkok atau tidak pas. Sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini bahwa evaluasi atau penilaian secara bahasa adalah pemberian ukuran taqdiru qimati syai', pemberian ukuran nilai sesuatu, wa tahdidu tsamani, dan juga dia membatasi harganya, pembatasan harganya. Itu secara bahasa. Kemudian istilahnya, secara istilah, at-taqwim huwa jam'ul ma'lumat dan jam'ul ma'lumati kamiyatan aw kaifiyatan an barnamijin minal baramij bitariqatin ala ilmiyatin munazzamatin wa tahdidi ma tamma injazuhu fi daw'il ahdafil marsumati laha aw ahdafil muta'allimin. Jadi secara istilah, evaluasi atau penilaian itu merupakan proses pengumpulan data atau informasi, baik berupa kamiyah, berupa data kuantitatif, atau kaifiyah, atau berupa data kualitatif, an barnamijin, tentang suatu program, minal baramij, dari berbagai program-program, bitariqatin ilmiyah munazzamah, secara ilmiah, dengan metode ilmiah dan sistematis, munazzamah, sistematis. Wa tahdidi ma tamma injazuhu fi daw'il ahdafil marsumah laha aw ahdafil muta'allimin, dan yang mana juga membatasi suatu yang menjadi tujuan atau target keberhasilannya itu dibatasi dengan disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan juga tujuan-tujuan peserta didik mempelajari informasi itu.
Thumma taqdimuha ilal qaimin alaih awsanil qarar liittikhadi qararin bi sya'ni ibqaihi aw ilawaihi. Kemudian dari hasil pengumpulan informasi atau data ini itu kemudian diserahkan, diajukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu pemangku kebijakan atau pembuat suatu ketetapan atau kebijakan kaitannya dengan pendidikan, untuk dari pengumpulan data ini dikumpulkan menjadi suatu pedoman yang pedoman ini akan ditetapkan atau tidak ditetapkan atau tidak ditetapkan. Jadi itu ya, jadi evaluasi itu merupakan hasil pengumpulan data, merupakan proses pengumpulan data, itu evaluasi penilaian yang kemudian itu nanti menjadi suatu pedoman ketetapan, baik ditetapkan ataupun tidak. Itu evaluasi penilaian. Kemudian yang kedua adalah apa saja tujuan ahdafu tatwim ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Apa saja tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang pertama, ittikhadul qararat at-tarbawiyah wa ta'limiyah al-munasibah wa ta'limiyatil munasibati lil mawaqif at-tarbawiyyah wa ta'limiyah. Tujuan pertama adalah membuat suatu pedoman pendidikan dan pembelajaran yang mana sesuai dengan target atau tujuan pendidikan dan pembelajaran. Jadi membuat suatu pedoman yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab membuat suatu pedoman pendidikan dan pembelajaran yang mana disesuaikan dengan standar atau juga disebut target suatu pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, siyaghatul ahdafis sulukiyati wa ta'diliha bistimrani bima yatanasabu ma'a mustawayatil muta'allimin. Yang kedua adalah membuat tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua adalah membuat tujuan-tujuan yang sifatnya sulukiyah atau sifatnya psikomotorik atau keterampilan, dan wa ta'diliha dan juga menyeimbangkannya bistimrari bima yatanasab ma'al dengan dan menyeimbangkannya dengan kontinuitas atau melanjutkan dengan sesuatu yang mana saling berkesesuaian antara level-level atau tingkatan-tingkatan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah ta'arruf 'alal manahij wal muqarrarat ad-dirasiyati wa turuq at-tadrisi wal 'amali 'ala tahsiniha li tahqiq al-hadf al-mansudi wa muwajahati tahdiyat al-mustaqbaliyah. Tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang ketiga adalah mengenalkan kurikulum bahasa Arab dan juga pedoman pembelajarannya, serta juga metode pembelajaran dan juga usaha memperbaiki hal-hal tadi untuk merealisasikan atau mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, serta juga memberikan batasan dalam menghadapi hambatan-hambatan di masa yang akan datang. Itu tujuan yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah, kalau yang pertama tadi definisi apa itu takwim atau evaluasi, kemudian yang kedua adalah ahdaf, tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga sekarang khoso isu takwim ta'limil lughah al-arabiyyah, karakteristik atau ciri khas evaluasi pembelajaran bahasa Arab itu seperti apa.
Yang pertama ayyakuna taqwim, yang pertama evaluasi pelajaran bahasa Arab itu bentuknya dia harus yang pertama hadifan. Yang pertama harus purposif, ada tujuannya. Harus ada tujuannya yang pertama, hadifan. Harus ada tujuannya. Jadi pemberian evaluasi, pelaksanaan evaluasi, penilaian itu harus ada tujuannya. Yabda'u bi ahdafin wadihatin wa salimatin muhaddadatin. Tujuan. Jadi pemberian penilaian ini dimulai dengan tujuan yang jelas. Apa tujuannya pemberian penilaian ini? Itu harus jelas. Kemudian harus salim, harus tepat. Tujuannya harus tepat. Serta juga muhaddadah. Tujuannya harus juga dibatasi. Wa tartabitu ahdafuhu bi ahdafil manhajit tirasi. Dan tujuan yang tadi harus jelas, tepat, dan dibatasi itu juga harus berkaitan dengan tujuan kurikulum. Biasa film anak dirasi harus berkaitan, harus sesuai, cocok atau juga matching dengan tujuan kurikulum. Apalagi seperti di sini sekarang kurikulumnya adalah kurikulum 2013 itu, maka harus sesuai antara penilaian dengan tujuan kurikulum. Yang mana tujuan kurikulum itu, tujuan suatu pembelajaran itu kan ada yang namanya tujuan atau target dari pemerintah, yang mana dalam kurikulum 2013 itu disebut dengan KI, kompetensi inti. Semua mata pelajaran itu memiliki kompetensi inti yang sama karena ini merupakan tujuan dari pemerintah. Jadi peserta didik itu diharapkan oleh pemerintah agar bisa mencapai target tujuan KI, kompetensi inti. Di samping ada tujuan dari pemerintah, target pemerintah, itu juga ada yang namanya tujuan dan juga standar dan target satuan pendidikan. Jadi tujuan dan target madrasahnya itu sendiri yang disebut dengan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar itu menjadi tujuan dari satuan pendidikan masing-masing. Tujuan madrasah itu untuk menjadi pedoman, target, menjadi ukuran ketercapaian pengetahuan peserta didik. Jadi itu disebut dengan kompetensi dasar. Di samping ada kompetensi dasar, itu juga ada yang namanya tujuan ini, yang maksud ini ada tujuan per mata pelajaran, dan yang mana tujuan mata pelajaran ini itu dikembangkan oleh guru pengampu masing-masing. Tujuan mata pelajaran ini yang mana dijabarkan oleh guru pengampu mata pelajarannya masing-masing itu utamanya ini adalah mata pelajaran bahasa Arab, itu dikembangkan, dijabarkan dalam bentuk indikator pencapaian kompetensi. Yang mana indikator pencapaian kompetensi menjadi tolak ukur, menjadi ukuran, menjadi target guru pengampu mapel bahasa Arab ini untuk agar siswanya itu mampu apa saja, sesuai dengan indikatornya. Indikator penyelesaian kompetensi ini disesuaikan dengan KD, kompetensi dasar. Nah, di samping itu guru setelah membuat indikator penyelesaian kompetensi ini makanya yang menjadi tadi bahwa evaluasi kita harus bertujuan ya begitu. Jadi nanti evaluasi pembelajarannya, evaluasinya, bentuk penilaiannya nanti harus sesuai dengan indikator yang dijabarkan oleh guru ini. Itu yang maksudnya adalah tujuan penilaian itu harus sesuai dengan kurikulum pelajarannya. Kemudian yang kedua, karakteristik dari takwim atau penilaian
Pembelajaran bahasa Arab adalah yang kedua adalah syamilan. Ayakuna takwim syamilan. Yang kedua harus komprehensif. Yang kedua ciri khasnya harus komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, syumuliyah, menyeluruh, komprehensif. Maksudnya adalah evaluasi takwim atau penilaian itu tidak hanya mencakup pada satu aspek saja. Jadi ada muktisari amaliyati takwim ala janibin wahidin. Tidak hanya mencakup pada satu aspek saja, au juz'in shaghir, atau tidak hanya mencakup bagian kecil minal manhaj ad-dirasi, tidak hanya mencakup satu aspek atau bagian kecil dari kurikulum, tapi wa innama fil jawanib awil ajza. Bahkan sekiranya evaluasi pembelajaran itu mencakup semua aspek dari kurikulum. Kita harus mencakup semua aspek dari kurikulum. Yang ketiga, karakteristik takwim atau penilaian itu yang ketiga harus mustamir, harus kontinu. Kontinu itu berkelanjutan. Jadi maksudnya penilaian itu tidak hanya dilakukan satu kali dalam 1 tahun, tetapi beberapa kali berkelanjutan. Bisa menggunakan yahditsu kulla usbu'ain marratan, bisa 2 minggu sekali, au kulla syahrin marratan, atau bisa juga 1 bulan sekali, bal kulla amaliyati ta'lim. Bahkan kalau sekarang kurikulum 2013 itu penilaiannya merupakan penilaian proses. Jadi penilaiannya adalah setiap pelaksanaan proses pembelajaran. Itu setiap pelaksanaan proses pembelajaran itu semuanya ada bagian dari evaluasi, dinilai untuk suatu pengembangan. Kemudian yang keempat, karakteristik yang keempat adalah ilmiah. Takwim atau penilaian ini harus bersifat ilmiah. Ilmiah maksudnya adalah instrumen evaluasinya dan media evaluasinya itu harus yattashifu adawatuhu wa wasailuhu bisidq, harus bersifat valid. Jadi instrumen penilaiannya, media penilaiannya itu harus valid. Harus valid. Valid itu adalah ukuran yang mana tidak berubah-ubah, artinya sesuai. Antara valid itu maksudnya adalah antara alat ukurnya dengan yang diukur itu sesuai. Jadi kalau seumpamanya mengukur panjang sesuatu itu menggunakan meteran, itu namanya valid. Jadi mengukur sesuatu keluar Ben. Ada keluar kiat kami. Cik bur melebur Kok melebah? lah. Bisa Itu dia tak bisa. terus lagi. Okey. Oh ini lah jadi bulan. Ya. Baik, lanjutkan bahwa takwim, penilaian atau evaluasi itu harus bersifat ilmiah. Ilmiah maksudnya yatashifu adawatuhu wa wasailuhu bisidq wa tsabat wal mawdu'iyah. Jadi instrumen dan media evaluasinya itu harus bersifat valid dan juga reliable dan objektif. Valid maksudnya adalah antara alat ukur dan sesuatu yang diukur itu harus sesuai, harus cocok. Jadi kalau kita contohnya mengukur panjang, mengukur suatu ukuran panjang itu maka menggunakan meter. Mengukur meja, panjangnya meja berapa itu menggunakan meteran. Itu sesuai.
Jadi kalau mengukur panjang yang sesuai adalah meter. Kalau mengukur berat, semuanya berat beras, maka menggunakan kilogram, menggunakan ukuran kilogram. Itu untuk berat. Tidaknya itu merupakan valid sesuai antara alat ukur yaitu timbangan itu, menggunakan timbangan berat itu, kilograman itu, yang diukur adalah beras untuk yang diketahui adalah beratnya beras itu berapa. Itu ukuran berat menggunakan timbangan kilogram. Itu namanya valid. Menjadi tidak valid jika kemudian dicampur mengukur panjangnya meja menggunakan timbangan kilogram. Itu tidak valid, tidak sesuai antara alat ukurnya dengan yang diukur. Atau sebaliknya mengukur beratnya beras menggunakan meteran, tidak valid. Itu tidak cocok antara alat ukur dengan yang diukur. Yang valid adalah kalau meja, panjangnya meja diukur dengan meteran dan beratnya beras itu diukur dengan timbangan kilogram. Itu namanya valid. Selain valid, evaluasi. Nah, evaluasi yang dimaksud valid ini, maka evaluasi yang dimaksud valid ini kalau dalam pelajaran bahasa Arab, maka instrumen evaluasinya dan medianya itu harus cocok dengan segala hal, cocok dengan kondisi peserta didik, cocok dengan level tingkatan peserta didik. Jadi kalau seumpamanya menilai memberikan evaluasi pelajaran bahasa Arab pada anak RA, anak TK, maka harus cocok dengan psikologi, dengan kejiwaan atau juga level anak TK. Memberikan penilaian pada MI juga begitu, lebih tinggi lagi. MTS, SMP lebih tinggi lagi, dan juga MA lebih tinggi lagi. Apalagi di luar tinggi itu lebih tinggi lagi. Itu tidak bisa kemudian dicampur ya, maka itu menjadi tidak valid. Itu dimaksud valid. Disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Karena peserta didik itu, pengetahuan peserta didik itu yang akan diukur nanti. Maka harus cocok antara evaluasinya, instrumen evaluasinya dengan kondisi atau level peserta didik. Yang kedua, yang selanjutnya adalah selain valid juga harus reliable. Reliable maksudnya adalah ajib atau dia itu tidak berubah-ubah, tetap. Jadi kalau maksudnya tidak berubah-ubah adalah bisa dari segi waktu, seumpamanya ketika mengukur panjangnya meja, contohnya menggunakan meteran, dihasilkan panjangnya 50 meter sebenarnya. Ketika diukur kemarin itu tetap 50, itu adalah 50 meter yang diukur. Sekarang diukur lagi tetap 50 meter. Besok diukur lagi tetap 50 meter. Jadi tidak berubah-ubah. Yang diukur 50 meter maka pas gitu. Tidak bertambah menjadi 60 meter, tidak kurang menjadi 40 meter. Jadi namanya ajib, yang namanya reliable, tetap. Setiap baik kemarin, sekarang, tadi, dan kapanpun diukur tetap begitu, tetap. Jadi ukurannya tetap sama begitu. Selain itu juga bisa dimaksud reliable juga kalau dalam pelajaran bahasa Arab, maka instrumen evaluasinya atau media evaluasinya itu maksudnya adalah reliable. Bisa dengan reliable adalah ketika diteskan pada semua peserta didik atau pada kelas 10 MA, kelas 11 MA atau kelas 12 MA itu tetap, maksudnya adalah sama gitu. Hasilnya sama. Itu bisa dikatakan reliable, tetap. Jadi diujikan berulang kali, seumpamanya diujikan di kelas 10 kemarin, diujikan di bulan kemarin, itu hasilnya tetap. Hasilnya rata-rata 90. Kemudian besoknya diujikan lagi, tetap hasilnya demikian. Kemudian besoknya lagi diujikan lagi, tetap hasilnya kaitannya itu.
kemudian ditambah pelaksanaan pembelajarannya, diberikan penguatan, kemudian bisa meningkat. Nah itu namanya reliable, harus ajib, tidak berubah-ubah. Kemudian wal maudu'iyah, objektif. Jadi ilmiah maksudnya selain valid, reliable juga harus objektif. Objektif itu adalah tepat sasaran. Jadi seperti tadi juga agak mirip dengan valid, tetap tepat sasaran itu maksudnya juga adalah antara instrumen evaluasinya dengan kondisi dan level tertadi itu cocok. Itu namanya tepat sasaran. Gitu. Kemudian selanjutnya karakteristik takwim atau evaluasi yang kelima adalah mumayyizan. Jadi sifat dari evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang pas itu juga harus diferensif, bisa membedakan. Diferensif bisa membedakan. Maksudnya adalah yusa'idul mudarrisa ala tamyizi bainal mustawayatil mukhtalifati litalamidi wa yadhharu al-furuqul fardiyatu bainahum. Maksudnya diferensif atau bisa membedakan. Karena evaluasi adalah maksudnya evaluasi tersebut harus bisa membantu guru untuk membedakan. Gitu. Harus bisa, evaluasi ini harus bisa membantu guru untuk membedakan antara tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam, tingkatan-tingkatan peserta didik yang bermacam-macam, level-level peserta didik yang macam-macam. Ada yang RA, MI, MTS, MA yang bermacam-macam. Itu evaluasinya harus bisa, harus bisa membedakan level-level tersebut, harus memayis, sehingga kemudian menjadi tampak, menjadi muncul, menjadi jelas karakter masing-masing individu peserta didik. Selanjutnya yang keenam, karakteristik yang keenam adalah ta'awuniyan. Evaluasi sifatnya harus kooperatif. Kooperatif itu artinya membantu peserta didik. Kita sifatnya evaluasi harus begitu. Jadi ayyarifat tilmid qabla an tubda'a 'amaliyatul imtihani ahdafat taqwimi wal wasilatal mustakhdamata bit taqwim. Jadi harus evaluasi ini maksudnya kooperatif adalah sekiranya memberikan pengetahuan pada peserta didik sebelum peserta didik itu menghadapi ujian yang menggunakan evaluasi. Gitu. Harus memberikan pengetahuan peserta didik terhadap peserta didik tentang tujuan-tujuan penilaian. Jadi tujuan penilaiannya itu sekiranya peserta didik paham, ngerti. Itu apa tujuan penilaiannya. Gitu. Kemudian juga media yang akan digunakan itu dalam evaluasi itu apa? Apakah bentuknya menggunakan tes lisan, apa tes tulis, tes lisannya bagaimana gitu, atau tes tulisnya juga bagaimana, apakah menggunakan pilihan ganda, uraian, atau juga esai, atau dan lain-lain. Itu harus jelas, harus dikenalkan kepada peserta didik. Kemudian karakteristik dari evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang baik maksudnya adalah yang ke-7, insanian. Sifatnya harus humanistis. Jadi bersifat kemanusiaan. Maksudnya bersifat kemanusiaan adalah yatruku atharan thayyiban fi nafsi tilmid. Jadi memberikan efek yang bagus, yang baik pada diri peserta didik. Itu namanya humanistis, bersifat kemanusiaan, memberikan efek yang baik pada diri peserta didik. Wa yad'aluhu yanzuru ila muallimihi nadratal mursyidi wal muwajjihi an-nasihi lahu. Dan juga memberikan
pembelajaran pada peserta didik. Jadi evaluasi ini memberikan pembelajaran juga pada peserta didik, sehingga peserta didik menganggap gurunya itu adalah seorang pembimbing, seorang pengarah yang mana sering memberikan nasihat. Sekiranya kemudian muncul anggapan pada dalam diri peserta didik begitu, bukan muncul anggapan yang negatif. Walaysa nadratan naqiti al-bahithi anil akhta'i wal uyubi. Bukan kemudian dengan memberikan evaluasi itu peserta didik menjadi menganggap gurunya yang memberikan evaluasi itu dengan anggapan bahwa gurunya ini tukang kritik, tukang cari kesalahan dan aib peserta didiknya gitu. Itu jangan sampai betul evaluasinya begitu. Jadi harus humanistis. Kemudian yang ke-8, karakteristik penilaian pembelajaran bahasa Arab adalah iktisodiyah, harus ekonomis. Jadi dalam segala hal memang biasanya ini diperkirakan harus ekonomis, hemat biaya, hemat tenaga, hemat waktu, tidak terlalu menguras banyak hal. Jadi yura'il janib al-iktisadi, memperhatikan penilaian yang baik adalah penilaian yang mana memperhatikan aspek biaya, aspek ekonomi, baik biaya, tenaga dan lain-lain. Al-iktisad fi kulli syai', yang maksudnya adalah ekonomi itu dalam segala hal, fil waqt wal juhdi wa fil nafaqah. Baik dalam segi waktu itu harus ekonomis, segi juhdi tenaga dan juga fil nafaqah, dalam biaya juga harus ekonomis. Jadi evaluasi yang baik harus memperkirakan itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-9, karakteristik evaluasi pembelajaran bahasa Arab adalah wadiqatan wa tanawwu al-wasail takwimiyah. Harus dikotan, harus teliti. Untuk evaluasinya harus teliti, harus betul-betul teliti, dan juga tanawwu al-wasail takwimiyah, dan juga media evaluasinya harus bermacam-macam. Jangan hanya satu bentuk tulis terus, jadi tes tulis terus atau yang lain. Harus bermacam-macam, tes tulis, tes tulisnya juga bentuknya apa, bermacam-macam, portofolio, untuk kerja, produk dan lain-lain. Itu kan banyak instrumen dan media pembelajaran yang bisa digunakan. Itu memang harus teliti, juga harus bermacam-macam bentuknya. Selain tadi definisi, tujuan, kemudian karakteristik, yang keempat adalah anwa'u takwim ta'limil lughah al-arabiyyah. Model atau macam-macam evaluasi belajar bahasa Arab. Apa saja? Yang pertama adalah at-takwim. Dilanjutkan model evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah takwim at-tamhidi, penilaian pra atau sering disebut pretest, penilaian sebelum pelaksanaan pembelajaran. Pretest atau takwim at-tamhidi atau at-takwini, evaluasi pra pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran. Ibaratun an amaliyatin tatimmu qabla tajrifil barnamiji at-tabawiyyi lusul ala ma'lumatin asasiyatin haula al-anasir al-mutalabati tajribi. Takwim tamhidi atau disebut penilaian pra pembelajaran ini itu, atau sering disebut dengan pretest, itu adalah suatu proses yang mana dilaksanakan sebelum pelaksanaan program pendidikan. Untuk apa? Menghasilkan data dasar, informasi dasar sementara haulal anasir al-mukhtalifah ditajribi, kaitannya sekitar atau kaitannya dengan unsur-unsur yang bermacam-macam
Itu semua untuk pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya untuk berapa? Walhadfu min hadha taqwim wa ma'rifatu mada taqaddumi thalabati bi dirasatihim. Tujuan dari penilaian ini, takwim tamhidi ini, pretest ini adalah ma'rifatu mada taqaddumi thalabati, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau kemajuan peserta didik fi dirasatihim dalam studinya, pembelajarannya. Wa bayani jawanibil quwwati, dan menjelaskan aspek kelebihan, wa du'fi, dan kelemahan peserta didik tilata ayyamid dirasah, setiap pelaksanaan pembelajaran. Itu pretest. Di sebelum takwim tamhidi ini, sebelum pelaksanaan program pembelajaran pendidikan itu dilakukan evaluasi dulu untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Gitu. Kemudian yang kedua, model evaluasi pembelajaran masyarakat yang kedua adalah at-taqwim al-bina'i atau at-tatwiri, penilaian pengembangan. Penilaian pengembangan ini maksudnya adalah penilaian yang mana ibaratun an muraja'atil barnamij, ay annahu yastakhdimu min ajli amaliyati tatwir al-barnamij at-tarbawiyyi wa dhalika bil 'audati ila tadriyati raji'ati. Maksudnya adalah penilaian pengembangan ini adalah dengan cara evaluasi pengembangan ini, maksudnya adalah dengan cara muraja'atil barnamij, diulang-ulangi program pembelajarannya, diulang-ulangi. Jadi sudah dilaksanakan, kemudian diulangi lagi. Diulangi itu namanya juga termasuk kaitannya dengan evaluasi. Tapi disertai dengan evaluasi, disertai dengan bentuk instrumen penilaian. Diberikan, diulangi pembelajarannya lagi, kayak yang pertama, kemudian berikan penilaian yang kedua, berikan penilaian ketiga, berikan penilaian itu sehingga memang diketahui semakin meningkat atau semakin turun. Itu penilaian pengembangan. Ini biasanya dalam bentuk penelitian tindakan kelas, PTK itu seperti ini. Jadi menggunakan siklus, kemudian ada setelah plan, plan, kemudian action, dan dievaluasi, kemudian direvisi lagi plannya, rencananya, kemudian berulang-ulang terus. Itu namanya takwim al-bina'i atau takwim penilaian pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah takwim al-nihai atau al-khitami, namanya penilaian di akhir proses pembelajaran, setelah selesai proses pembelajaran. Gampangnya disebut dengan post test. Setelah proses pembelajaran diberikan penilaian lagi. Wa hadha naw'u min at-taqwim yusa'idu ala isdari al-hukmi athna ibtihaihi min ta'limi wihdati ta'lim. Model penilaian ini itu membantu memunculkan hukum, memunculkan ketetapan di akhir pelaksanaan pelajaran, setiap pelajaran. Jadi setiap pelajaran diberikan post test, diberikan penilaian hasil. Tadi dari hasil pembelajaran tadi semuanya apa saja yang mereka pahami, diberikan bentuknya soal-soal, mereka bisa menjawab tidak. Jadi untuk menilai hasil dari pembelajarannya itu siswanya paham atau tidak, itu dari takwim an-nihai atau takhidam, penilaian akhir. Atau juga ada yang namanya yang keempat, yang terakhir ada takwimul mutaba'ah. Takwim mutaba'ah ini adalah penilaian yang mana mutaba'ah itu terus menerus, tidak hanya pada proses pembelajaran, tapi bisa juga di luar proses pembelajaran juga ada
penilaian. Maksudnya adalah tujuan dari evaluasi ini, dari takwim mutaba'ah, penilaian itu sendiri adalah amaliyatu tahdidil athar al-mustamirrah lil bayan. Proses pembatasan efek atau dampak bekas yang berkelanjutan bagi proses pembelajaran, program pembelajaran. Wa yatimmu tahqiqu dzalika min khilal ittisali bil jihati allati intahqa biha at-talib. Dan ini bisa terrealisasi, bisa terwujudkan dengan baik dengan cara komunikasi intens terkait hal-hal yang dihadapi oleh siswa, oleh peserta didik. Jadi bisa di dalam pembelajaran bisa ada yang namanya interview, ada yang namanya interview, wawancara pada peserta didik terkait hal-hal yang dihadapi, bisa hambatan dalam belajar, hambatan dalam proses pembelajaran bahasa Arab itu namanya tidak hanya pada proses pembelajarannya, tapi juga di luar proses pembelajaran itu ada penilaian juga, itu namanya takwimul mutaba'ah. Kemudian yang paling akhir adalah wasailu takwim ta'limil lughah al-arabiyyah, merupakan media evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Itu apa aja? Yang pertama ini dikemukakan oleh Optin ini contohnya. Yang pertama adalah ikhtibarat, bentuknya tes. Jadi media evaluasinya yang pertama adalah bentuknya tes. Wa salah satu anwa'in ra'isiyatin, ada 3 model tes. Yang pertama hiya tahsiliyah, bisa tes hasil, ada itu tes pada waktu proses pelaksanaan, atau nafsiyah, atau bentuknya individu atau individu. Kemudian yang kedua bentuk media evaluasinya adalah yang kedua al-muqabalat, bisa bentuknya adalah interview, wawancara. Wa yumkinu ijra'uha ma'al muhaddiqin wal munafidin wa ashabil qarar wal khurrijin wal jihad al mustafidati min mukharrijat at-ta'lim al-'ali wa dhalika lil-wuqufi ala al-mustawa al-haqiqi al-ghanam al-jazmi wa fi subul tadbir. Jadi interview, wawancara dengan pihak-pihak terkait, bisa pada sesama guru atau pada yang lebih tinggi, kepala sekolah atau yang lain, atau juga guru dalam MGMT atau pada instruktur, atau khususnya pengamat atau pemerhati pembelajaran bahasa Arab. Itu bisa komunikasi, interview kepada mereka. Ini semua dengan tujuan untuk mengetahui level-level yang pas dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian untuk juga mencari jalan keluar dari hambatan atau juga dengan tujuan pengembangan pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga medianya adalah al-istibanah, bentuknya angket. Jadi bentuknya angket kusnet, itu digunakan tustakhdamu fi jam'il ma'lumati haula a'dha'i hay'ati tadris wa mustawayatihim. Angket ini digunakan dalam pengumpulan data kaitannya dengan bagian-bagian dari pembelajaran dan level-level pembelajaran tadi. Kemudian yang keempat adalah media yang keempat tahlil muhtawal akademi, analisis konten akademik. Jadi menggunakan media analisis
konten isi dari program pembelajaran. Yang kelima adalah al-ittila'u alal wasaiqi wal lawaiqi wal anzimatil khassati bil barnamij. Yang kelima adalah menelaah dengan cara evaluasi manajemen ini, menelaah dokumen-dokumen, data-data, dokumen-dokumen dan aturan-aturan khusus yang kaitannya dengan program pembelajaran yang akan digunakan, program pembelajaran bahasa Arab yang akan dilaksanakan. Yang keenam adalah at-taqarir adzatiyah. At-taqarir adzatiyah adalah media cara menggunakan media at-taqarir adzatiyah, ketetapan atau data-data masing-masing peserta didik. Itu data-data masing-masing peserta didik, dari kemampuannya, kemudian kelebihan dan kelemahannya, itu data-data peserta didik masing-masing peserta didik itu bisa menggunakan itu juga. Kemudian yang ketujuh adalah dirasatul halah, mengkaji atau melihat kondisi peserta didik. Itu merupakan cara juga, media juga, melihat kondisi dan menelaah, mengkaji, melihat kondisi peserta didik. Ini juga bisa dijadikan sebagai media evaluasi pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab. Yumkin iktifaitu bihadza, cukup sekian. Syukran ala husni ihtimamikum wa samahatikum, amin ya rabbal alamin. Syukran dan ila liqa wa assalam wa jum'ah mubarakah nafi'ah lakum lana wa lakum jami'an, wa barakallahu lana wa lakum jami'an wa nafa'ana wa iyyakum bil ulumil mubarakah nafi'ah التي قد فضلها إلى جميع الأنبياء والمرسلين أولياء المحمديين والعلماء السلف الصالحين والعلماء المتقدمين والمتأخرين. وكذلك يا الله اللهم اشفي مرضانا بفضلك بفضلك ورحمتك يا الله وشفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أن يجعلنا وأسأل الله أن يجعلنا من السالمين والسالمين وكذلك والعافين عن جميع البلايا والخطايا، خاصة يعني عن بلايا كورونا وكذلك الآخر. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa samahatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.